Di tengah sebuah wilayah persawahan, wilayah Desa Gandukepuh yang berbatasan langsung dengan Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Disinilah sebuah tempat yang dianggap sebagai punjernya kekuatan gaib di bumi Ponorogo. Klampis Ireng. Iya, demikian nama tempat ini. Sebuah tempat yang belakangan selalu menjadi jujukan para peziarah dari seluruh penjuru tanah Jawa. Siang malam, tempat ini sekarang tak pernah sepi lagi. Selalu saja ada orang yang berdatangan berziarah ke tempat yang memang terasa sangat mistis dan kuat energinya ini. Di tahun 2009 atau 2010, di tempat ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan, yakni ketika serombongan orang datang berziarah kenduri di tempat ini, kemudian selepasnya melakukan pertunjukan reog Ponorogo. Pada awalnya, pertunjukan reog Ponorogo tersebut lancar-lancar saja. Dimulai dari jogetan penari cadel, kemudian atraksi lusuh para bujang ganong, dilanjutkan dengan gelar kekuatan para pembarong yang memang terlihat gagah, mengenakan topeng harimau, berhiaskan tarian burung merak melalui bulu-bulu yang memang sangat indah. Namun apa dikata, hal tersebut ternyata berakhir tragis. Seperti yang pernah kami muat dalam video 2 tahun lalu, sang pembarong tersebut mengalami sebuah peristiwa mengerikan, yakni kesurupan, kemudian melakukan tarian-tarian yang tak biasa dilakukan oleh penari tersebut ketika sedang melakukan gerakan-gerakan sebagai pembarong. Pembarong tersebut mengalami kesurupan dan bahkan kemudian pingsan, sehingga cokotannya pada topeng atau cekadaan reog Ponorogo tersebut hampir saja tak bisa dilepas. Pingsan yang teramat lama sehingga kemudian dibawa keluar dari arena, dilurupi jarik atau ditutupi kain, dimasukkan mobil, kemudian dibawa pergi. Peristiwa tersebut membuat gempar masyarakat sekitar, bahkan masyarakat Ponorogo. Santer beredar kabar bahwa pembarong tersebut meninggal dunia atau mati saat melakukan atraksi pentas di Danyangan Klampis Ireng. Nah, ternyata pembarong tersebut tidak meninggal dunia. Sampai di tengah alun-alun Ponorogo, pembarong yang bernama Jagir, asal Desa Wakir Kidul, Kecamatan Pulung tersebut tersadar. Sempat bingung dengan apa yang dialaminya, Jagir dan rombongan kemudian pulang ke rumahnya. Sungguh sebuah keanehan, sekaligus bisa dibilang anugerah. Setelah peristiwa kesurupan dan dikabarkan mati di Klampis Ireng, Kang Jagir, demikian saya memanggilnya, ternyata dikaruniai kelebihan. Kang Jagir selepas peristiwa tersebut mempunyai kemampuan pengobatan, bisa mengobati orang gila, pun juga orang lumpuh, ataupun juga penyakit-penyakit yang lainnya. Terus apa ya Allah, meskipun saya sakit ya Allah, saya pasrah alhamdulillah apa adanya. Terus ya Allah, meskipun saya sakit ya Allah, saya apa adanya. Terus ditanya po ya Allah, terus ya Allah, terus ya Allah. Terus ya Allah,
apa saiki ditekok kena. Sakniki cobi ngadeg iso lembut nggo ngadeg. Ngadeg. Kena. Cobi sakniki ngeten. Oh, enak Jan. Enak nggih. Pun cicing dhuwur. Wah, Saya nggak marme wis bene. oh nggih. Nggih. Waras. Insyaallah niku nggih. Kersane Allah iki. Musibah yang ternyata membawa berkah. Kang Jagir, pembarong yang kesurupan, kemudian pingsan dan dikabarkan mati saat pentas di Danyangan Klampis Ireng, ternyata masih hidup, seger waras, dan justru dikaruniai kelebihan kekuatan penyembuhan yang mana terbukti bisa menyembuhkan orang dengan gangguan kejiwaan maupun pasien lumpuh ataupun juga penderita penyakit yang lainnya. Tentu saja semua atas izin Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Kang Jagir adalah lantarannya. Pada kesempatan kali ini saya sowan menemui Kang Jagir untuk melakukan wawancara klarifikasi atas berita kematian beliau tersebut. Assalamualaikum Kang Jagir. Nggih, waalaikumsalam Mas Bong nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ini sedulur senior saya, kadang sepuh saya, Kang Mas Jagir. Terkenalnya begitu ya? Iya. Nama terkenalnya Iya. Jagir. Beliau ini seniman reog. Beliau pembarong, terus juga ini loh, kalau pengen tahu ini reognya. Namanya Prawiro Singo Manggolo. Ini reognya Kang Jagir. Ini Kang Jagir, kita penasaran juga berikut para netizen penonton channel saya. Kang Jagir dulu beserta reog Prawiro Singo Manggolo pernah pentas di Klampis Ireng ya? Itu yang satunya, Mas. Oh, reog yang satunya. Yang satunya. Apa lagi namanya? Itu apa namanya? Singodono. Oh, Singodono. Singodono ya. Singodono. Jadi intinya Mas Purbo tanya masalah Nah ini kan pas itu sekira tahun 2010-an ya. ya 2010 Mas. Antara ini niku. Nggih. Kita kan pernah dengar bahwa ketika pentas di Klampis Ireng itu ada insiden pembarongnya meninggal dunia. Bahkan juga pernah ada saya wawancara kesaksian yang mana diceritakan bahwa pentas reog yang di situ itu memakan korban kan begitu pembarongnya. Iya. Itu yang bareng sebenarnya jenengan ya? Nggih, kula Mas. Itu Saya. jebule alhamdulillah nek diisukan meninggal dunia itu malah panjang umur awet seger waras. Amin. Ya. Itu ceritanya gimana Kang Jagir? Ya, ceritanya gini Mas. Ya saat itu ceritanya dari awal Mas ya. Nggih. Dari awal itu ada orang spiritual di situ saya diajak, maksudnya reog saya ditanggap gitu loh. Nggih. Reog ditanggap, saya yang barong. Jadi acaranya yang nanggap tuh orang sepuh. Ini sepuh. Jadi di sepuh itu nanggap reog, terus reog kan di Klampis Ireng. Klampis Ireng. Nah di Klampis Ireng itu putra wayah sepuh itu diundang semua. Corane jamaahnya gitu. Ya jamaahnya itu diundang semua, diajak ke Klampis Ireng. Terus setelah itu setelah ritualan, Iya. nah itu genduri, Nggih. ya obrolan sedaya. Nah ngendikane obrolan niku nggih pun cekap. Iya. Nah itu terus genduri selesai, gamelan ditabuh, lalu reog dimainkan. Iya. Gitu. Nah, terus saya yang barong. Nggih. Nah, saya yang barong biasanya saya tuh
barong itu ya lugu-lugu aja Mas. Seperti dulu, Ya. model dulu ya wis Ya. joget Ya. dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba saya itu gulung, barong itu nggak pernah gulung saya. Gulung itu ada 7 kali, rengkengnya 7 kali. Jadi Rengkeng itu kayang gitu ya, kayang. Nah, setelah itu saya gak sadar. Lalu saya tuh langsung gak sadar. Nah, Tapi masih barong. barong tapi kan sulit dilepas. Dilepas. Tuh. Oh. Sulit terus dilepas orang banyak bisa. Saya gak sadar terus setelah itu dicarikan itu apa? Jarik lah di sini jarik. Jarik itu jarik kan itu ndak sadar ya lama. Jadi sampai Klampis Ireng terus pulang ke kendaraan. Iya. Kendaraan itu lama Mas, soalnya kan niku dada munggah nih gamelan sing ora begitu sungi sedaya niku doang. Lah sadar saya itu di pertengahan alun-alun. Itu sadar. Sempat dihampir nih ke alun-alun. Iya, itu sadar saya. Jadi berarti informasi yang kita terima dulu itu sebenarnya bukan berita bohong, tapi ada yang kurang pas karena ada yang terpotong, ya. Iya. Jadi kalau panjenengan tidak sadar dari Klampis Ireng itu benar dilurupi kain jarik, Iya. itu orang awam kan mesti nganggapnya mesti meninggal dunia ini. Iya. Ya. Ternyata apa mungkin karena serononi dari bini sepuh yang undang tersebut akhirnya malah dibawa ke alun-alun, panjenengan sadar Langsung sadar. di situ. Iya. Dan Terus gak Klampis Ireng itu gak dengar-dengar kan Klampis Ireng jelek gitu. Iya. Enggak Mas, jadi Klampis Ireng itu sebenarnya baik. Baik. Jadi gak ada jeleknya gitu. tidak jahat kan sebenarnya kan jahat, begitu. enggak. Itu mungkin karena ada ya apa sing kurang pepak mo. Nggih, apa rampen kurang lah. Nggih bisa jadi. Nggih. Kang Zakir, Iya. perasaan jenengan setelah sadar itu bagaimana? Ya perasaan saya setelah sadar itu loh, aku mau barong terus ana wong joget-joget. Rumah sekolah Mas, ya rumah sekolah itu Iya. ada orang napa nggih tiang kalih ngaten, wonten tiang kalih ngaten. Saya nyedak, lah kula niki ditegek gitu dah. Oh, gitu. Ditegek. Lah setelah ditegek nggih ngomong lah obor rampe kurang gitu. Oh, ya memang benar berarti ada Iya. yang kurang ya. Iya. Nggih. Nggih ngomong niku Mas. Kalau sebelumnya atau sesudahnya itu ada firasat atau meripeni gitu kan? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Tapi lempeng-lempeng saja gitu ya. ya. Lempeng-lempeng ya Mas. Saya dulu itu wong wong kemelet jadi mau baru ke situ tanpa uluk salam niku yo juga bisa. Nggih. Tapi yang pasti itu jadi pengalaman yang luar biasa kan Zakir nggih. Iya. Sesuk neh luwih hati-hati kan Nggih. begitu. Karena apapun namanya seni reog, apalagi ketika kita pintas di Ponorogo, meskipun tempat lahirnya reog di sini, tapi ternyata banyak tempat-tempat yang memang kita perlu uluk salam dulu. Kita katakanlah ya perlu kula nuwun, perlu njangkepi ubo rampe dan lain sebagainya. Nggih. Kita sharing ini tadi Iya. biar Kang Zakir apa? Netizen itu tidak lagi penasaran bahwa kabarnya kok enek pembarong mati Iya. di Klampis Ireng itu sebenarnya gimana? Ternyata alhamdulillah ini saudara tua saya Kang Zakir ini yang barong di sana, alhamdulillah ternyata seger waras. Muga-muga sak terusé seger waras, kali seru beda dari sampi kula. Amin. Apalagi ini bulan Suro, bulan yang tepat untuk saling mendoakan. Iya. Matur nuwun Kang Zakir, Iya. wawancaranya, pencerahannya agar netizen semuanya menjadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lur, ini kunjungan kita, sowan saya ke Katang Sepuh, Kang Zakir di dalamnya ini Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kita ya semacam wawancara ataupun klarifikasi tentang
videonya itu sudah pernah saya buat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Iya. Saya ngobrol dengan Mas Caplin waktu itu bahwa ada pembarong yang mati di Kelampis Ireng ketika pentas. Informasinya tidak salah, tetapi kurang lengkap, ya. Kurang lengkap karena ternyata memang beliau mengalami tidak sadar di lokasi, terus dibawa keluar dengan dilurupi jarik, jadi orang tahunya beliau meninggal. Tapi ternyata alhamdulillah selamat, berwaras, awit berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran untuk kita semuanya, karena dimanapun kita berada, bahwa uluk salam itu penting, mat sinamatan daya dinayan itu merupakan sesuatu yang wajib. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.